Saya masuk di jurusan Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi ini lewat jalur SBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Dede Diki Permana di channel Hima Aisyah Universitas Siliwangi. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita bersama salah satu bintang tamu dengan teteh cantik kita. Teman-teman, perkenalkan saya Rifka Marita Zahra. Saat ini saya semester 5 di jurusan Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, asal dari Cianjur. Saya juga di sini tidak berekspektasi akan diundang ya oleh ini presenter dari Hima Aisyah gitu. Tapi ini juga menjadi suatu kehormatan bagi saya gitu diundang oleh channel Hima Aisyah ini. Iya betul. Oke. Nah di sini tuh kita akan membahas ini teh, kan banyak sekali ya mahasiswa baru, apalagi ini masih baru-baru ya teh. Kita menyambut mahasiswa baru angkatan 2020. Nah banyak sekali yang bilang kepada kita tuh kayak, wah, ini kita tuh kayak kurang passion nih di ekonomi syariah gitu. Nah, itu gimana sih teh dari pandangan teteh itu? Dari teteh awal masuk lewat apa, terus kenapa harus masuk ke Hima Aisyah ini Unsil gitu? Gimana teh dari teteh? Oke, yang pertama mungkin dari tadi diceritakan mengenai awal masuk ya, masuk ke Hima Aisyah dan juga jurusan ekonomi syariah ini ya. Yang pertama, saya masuk di jurusan Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi ini lewat jalur SBM. Wah, ini kelihatan banget nih dari teteh bukannya kayak pinter. Aduh, ya. Sebenarnya nggak kayak gitu, cuman bisa jadi suatu keberuntungan juga. Ya. Oh betul. Iya, tapi memang untuk yang pertama kali pada saat itu untuk jalur ke SBM ini, yang pertama kalau adik-adik ada yang merasa ekonomi syariah ini bukan passion gitu. Yeah. Hampir 70% atau bahkan 80% saya merasa di ekonomi syariah ini bukan pilihan utama. Bagi semua orang gitu ya. Karena ya hampir teman-teman saya maupun kakak tingkat saya itu juga ketika saya tanya apakah ekonomi syariah ini jurusan yang dipilih pertama, pasti jawabannya bukan. Sama juga sih. Nah, aku kan ada rasakan gitu ya. Jadi waktu itu saya masuk lewat SBM. Yeah. Untuk yang pertama, saya daftar di salah satu universitas negeri di Bandung. Oh iya. Nah itu kan. Kemudian untuk pilihan keduanya saya pilih di sini gitu. Kenapa pilih di sini? Mungkin yang pertama juga karena nilai SBM saya. Oh iya. SBM saya yang pertama itu. Pada saat itu saya melihat ke passing grade-nya gitu ya. Mungkin karena saya merasa nilai saya cukup di passing grade yang ada di Unsil. Yeah. Jadi saya memutuskan untuk daftar di sini, meskipun saya belum pernah ke Tasikmalaya pada saat itu. Jadi saya daftar aja gitu kayak nekat daftar gitu, kayak saya nggak tahu Tasik di mana gitu kan, terus seberapa jauh dari Cianjur gitu kan. Yang saya awal kira hanya 2 jam 3 jam, ternyata 6 jam. Pegel banget ya kalau. Nah kemudian kenapa memilih ekonomi syariah? Ya itu yang pertama bukan tujuan awal sebenarnya, tapi setelah dijalankan gitu ya, mungkin adik-adik merasa di awal saya juga merasa bahwa ekonomi syariah itu bukan passion saya gitu. Karena pertama saya juga mendapatkan culture shock dari mulai sistem pendidikan, dari mulai pelajaran apa aja gitu. Yang pertama kan pasti Dede juga ngerasa gitu kan, Dede dari SMK, saya juga dari SMK. Tentu ada perbedaan untuk pelajaran. Yang ekonomi syariah itu bisa kan lebih ke agama-agama yang untuk semester 1 kan kayak mempelajari mengenai fikih maupun bahasa Arab, aja gitu. Bahasa Arab saya nggak pernah belajar sama sekali gitu kan. Saya baru pertama kali belajar bahasa Arab itu jujur di sini gitu kan. Ya, tapi setelah dijalankan gitu ya, sekarang hampir 5 semester ya alhamdulillah saya juga masih bertahan di sini gitu kan. Apa sih yang menjadi penguat atau menjadi kenyamanan teteh di ekonomi syariah sehingga teteh tuh sampai sekarang bertahan gitu teh? Nah, mungkin yang pertama kita kan itu harus tergantung dari kita sendiri. Sebenarnya mau dimanapun kita kuliah ataupun kita belajar atau apapun lah yang hal kita lakukan itu
tergantung pada diri kita, menempatkan diri kita seperti apa gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya itu waktu itu kayak daftar di organisasi untuk pertama kali di Mesir itu saya daftarnya di Himaiksyar. Kemudian saya juga mengikuti UKM gitu ya. Yang pertama UKM PSM. Kemudian waktu itu saya awalnya mau daftar UKM apa ya yang saya minati gitu, tapi ternyata itu bukan ada di ekonomi syariah gitu, hanya di salah satu fakultas lain gitu. Nah, yang membuat saya nyaman di ekonomi syariah ini, yang pertama yaitu yang tadi kita ikut di organisasi, dan itu yang membuat saya nyaman gitu. Jadi saya juga alasan saya mengikuti pelajaran-pelajaran, kemudian apa yang saya dapatkan gitu, itu yang pertama di Himaiksyar gitu. Kemudian saya juga di sini tuh tetap bisa apa ya istilahnya mengembangkan potensi saya gitu kan, dimanapun meskipun kita di luar kampus ataupun di mana-mana pun tergantung kita menempatkan diri gitu kan. Misalnya sih saya hobi nyanyi misalkan gitu kan. Nah di Unsur juga ada yang memfasilitasi gitu untuk itu, misalnya saya ikutan UKM PSM, kemudian tapi saya juga tetap bisa ikutan organisasi gitu. Tapi tidak melupakan untuk pelajaran juga gitu kan, karena memang tujuan utama itu kan belajar gitu kan, kayak gitu. Wah, Terika tuh banyak sekali ya organisasi ikut, UKM ikut, terus saya dengar kemarin kata-kata itu kan kayak ikutan Putra Putri Siliwangi nih ya. Gimana tuh Teh? Ada pengalaman tersendiri gak dari kegiatan tersebut? Dari kegiatan Putra Putri Siliwangi? Tentunya ada, sangat-sangat ada gitu kan. Karena yang awalnya saya juga tadi seperti yang tadi saya katakan, saya itu memiliki minat dan hobi gitu ya di tari tradisional. Tari tradisional. Nah, tapi kalau misalkan di Universitas Siliwangi yang Himaiksyar dan juga di ekonomi syariah ini kan tidak ada gitu kan. Nah, setelah saya mengikuti Putra Putri, tentunya kan itu lebih ke kebudayaan ya contohnya. Nah, saya juga di situ tetap bisa istilahnya apa ya, mengimplementasikan hobi saya gitu. Jadi saya merasa hobi saya itu tersalurkan di situ gitu, kayak mengenalkan kebudayaan gitu kan kepada orang lain. Kemudian pas unjuk bakat juga saya bisa menunjukkan bakat saya gitu kan, yang tari tradisional itu. Jadi ikuti kegiatan seperti itu tentunya selain relasi ya, selain relasi dan juga selain bisa menyalurkan bakat yang saya miliki gitu ya di tari tradisional tadi, tentunya banyak pelajaran-pelajaran gitu, seperti kan kemarin juga pada saat kegiatan tersebut kita itu harus berinteraksi dengan kayak dari lembaga-lembaga kebudayaan, kemudian bertemu dengan orang lain di bidang kebudayaan gitu kan. Jadi saya juga bisa belajar berinteraksi lebih gitu dengan orang tersebut. Oke, jadi kita tuh kalau jadi mahasiswa tuh harus nggak mengandalkan di kelas aja ya, kita harus mengekspor diri kita tuh kayak masuk organisasi atau kayak UKM yang menghimpun hobi-hobi kita gitu ya, apa bakat-bakat kita. Nah terus kita ke kultur itu lagi ya. Tadi kan kita tentang di pendidikan ya Teh, di dunia pendidikan. Tapi kalau kita tahu kan dari Cianjur ya, terus ke Tasik, gimana masyarakat di Tasik tuh, apakah sama seperti yang di Cianjur atau harus beradaptasi lagi Teh di kota Tasik ini tuh gimana Teh? Untuk adaptasi sosial gitu ya sosialnya gitu. Sebetulnya memang tidak jauh berbeda gitu, namun memang ada sedikit perbedaan dari mulai bahasanya. Kalau di Tasik ini lebih halus gitu. Kalau misalkan di Cianjur itu tidak terlalu halus. Tapi katanya Teh Cianjur lebih halus daripada kota-kota yang lain. Nah, tapi kebetulan di daerah saya, karena daerah saya itu hampir dekat dengan Bogor. Bogor kan bahasa Sundanya agak kasar gitu ya. Saya juga di daerah saya itu untuk bahasa Sunda sendiri tidak terlalu halus seperti di Tasik gitu. Jadi setelah saya ke Tasik juga lebih banyak belajar tentang bahasa Sunda halus. Kemudian kalau di Tasik itu bahasa itu kan halus. Kemudian orang-orangnya juga ya ramah lah. Memang sih ramah, di Cianjur juga ramah. Cuman ya saya juga lebih banyak belajar mengenai bahasa Sunda yang lebih halus gitu. Kemudian orang-orangnya yang lebih luas seperti itu. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Jadi di Tasik itu kita juga masyarakatnya sangat humble gitu kan, sosialnya bagus banget gitu. Terus ini Teh mungkin karena durasinya juga udah sedikit ya, mungkin pesan-pesan gitu Teh buat bapak-bapak tetap gimana gitu caranya biar mereka tuh lebih
apa ya, lebih bertahan lagi di jurusannya manapun gitu, nggak di ekonomi syariah juga gitu kan. Terus bagaimana cara mengatur waktunya itu. Jadi apakah menurut Teteh penting nggak sih dalam organisasi itu kayak? Oke. Mungkin untuk adik-adik ya, saya juga seperti yang tadi saya katakan bahwasanya memang kalau misalkan di awal merasa salah jurusan itu nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa, karena semua orang pasti pernah merasakan salah jurusan di awal gitu. Tapi bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita menempatkan diri juga itu sangat penting menurut saya gitu kan. Karena jika kita tidak seperti itu, ya kita bakal stuck aja gitu. Kita nggak akan berkembang. Yang saya rasakan seperti itu ya. Karena setiap apapun yang akan kita dapatkan, apapun hasil yang akan kita dapatkan, tentu harus ada pengorbanan terlebih dahulu dari kita. Misalnya seperti kemarin saya mengikuti Putra Putri, tentunya ya saya juga harus mengorbankan waktu yang lebih gitu kan. Terutama di samping mengikuti kegiatan di Hima Aisyah yang pada saat itu sedang banyak gitu kan, sedang padat-padatnya. Saya juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di Putra Putri tersebut gitu kan. Tapi dengan seperti itu saya juga kan bisa belajar gitu kan. Saya juga bisa mengembangkan diri saya melalui itu gitu. Nah, kemudian apa tadi? Ini menurut saya organisasi itu penting nggak sih gitu buat mereka gitu? Ya, menurut saya organisasi sangat penting ya, sangat-sangat penting gitu ya, karena memang betul seperti yang tadi Deden katakan bahwasanya hanya di kelas itu nggak cukup. Kita kan di kelas itu hanya belajar mengenai materi, kemudian paling kalau public speaking itu hanya didapatkan ketika diskusi saja kan. Itu juga jika kitanya aktif. Nah, jika kita tidak aktif ya udah bakal gitu aja gitu kan, bakal stuck di situ aja. Tapi ketika kita mengikuti sebuah organisasi gitu ya, maupun organisasi seperti Masyar ataupun UKM yang ada di Unsil, itu kan mungkin yang pertama itu bisa bergantung atau kembali lagi kepada diri kita gitu ya. Kita mau mengembangkan diri kita di passion mana gitu kan, tergantung sesuai dengan passion yang kita miliki gitu kan. Nah, seperti mungkin contoh saya sangat menyukai misalkan bernyanyi gitu kan. Maka dari itu saya menyalurkan hobi saya di UKM PSN gitu kan. Nah, itu juga salah satu saya misalkan untuk apa istilahnya, bukan healing, kayak supaya melepas stres dari pelajaran ya saya UKM gitu kan, latihan bernyanyi di UKM gitu. Nah, kemudian seberapa penting mengikuti organisasi? Yang pertama kan organisasi terutama di Hima Aisyah gitu ya. Saya banyak belajar, sangat banyak belajar gitu kan. Dari mulai public speaking itu juga kan memang dari awal kita dituntut untuk public speaking kan kalau misalkan di Hima Aisyah itu. Kemudian dari mulai kekeluargaan organisasi, kemudian cara memanage waktu kita. Nah, memang itu tergantung kepada diri kita. Tapi menurut saya jika kita tidak mengikuti organisasi atau jika kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan gitu, istilahnya hanya jadi mahasiswa kupu-kupu lah ya katanya bahasanya, mahasiswa kupu-kupu, ya kita nggak akan berkembang gitu kan. Karena kita juga nggak akan belajar di luar itu gitu, hanya belajar di kelas aja gitu kalau saya. Oke, wah seru banget ya berbicara sama Teh Rifka, ini banyak sekali pengalamannya gitu. Tapi ya sayang lagi gitu, mungkin kalau kalian masih penasaran dengan Teh Rifka, boleh nih Teh Rifka IG-nya apa Teh? @rifka_ramadita. Nah, boleh di follow ya. Oke, mungkin itu ya dari video kali ini. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita itu harus bisa mengatur waktu sedemikian mungkin. Dan kita juga kalau menjadi mahasiswa itu tidak hanya di kelas saja gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus mengeksplorkan diri kita, mencari hal-hal yang baru gitu. Karena kalau tidak tidak mengekspor diri kita itu kayak ya udah stop di situ aja ya Rifka ya. Jadi boleh kalian masuk organisasi UKM atau organisasi-organisasi yang ada di luar kayak Karang Taruna, itu juga bisa melatih diri kalian itu menjadi orang yang lebih berguna lagi. Mungkin itu sih apa ya? Iya, boleh banget ya. Iya, jadi menurut saya ketika kita menjadi mahasiswa sebisa mungkin kita harus manfaatkan keadaan yang ada. Betul. Karena setelah kita bekerja gitu kan, pasti orientasinya hanya bekerja aja gitu kan. Terus ya kita nggak dapat belajar lagi gitu. Mungkin hanya lingkup perusahaan aja. Tetapi jika kita masih menjadi mahasiswa gitu kan, banyak hal yang bisa kita explore gitu kan, seperti menyalurkan hobi kita, kemudian kayak mengembangkan potensi diri, itu juga kan sebetulnya hal yang sangat penting itu, yang berguna juga bagi masa depan kita. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Rifka atas datang di
channel kami. Mudah-mudahan apa yang kita tadi obrolkan atau berbagi sharing-sharing kita bisa bermanfaat bagi kalian, gitu, bagi teman-teman kita gitu yang ada di rumah gitu kan. Apalagi ini nih bagi bapak-bapak yang masih bingung bagaimana sih keadaan di kampus seperti apa gitu. Mungkin itu ya dari Kak, terima kasih. Dan bagi teman-teman kita tutup aja ya video kali ini dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.